Shalom, jumpa lagi dengan channel Legion of Yesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Di video kali ini kita akan membahas penggenapan nubuat Paus Leo XIV. Hal ini berkaitan dengan ramalan Santo Malachi yang menjadi viral karena meramalkan sama percis apa yang akan terjadi dalam kepemimpinan paus-paus di dalam gereja Katolik. Sebelum memulai pembahasan, buat Anda yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe agar kami semakin semangat memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, non lo so. Dipende dallo Spirito Santo, yang artinya tidak tahu tergantung Roh Kudus. Hal ini diungkapkan oleh peserta konklav, yaitu para kardinal, saat ditanya siapa yang akan mereka pilih menjadi paus untuk menggantikan Paus Fransiskus. Jawaban ini mencerminkan keyakinan gereja Katolik, yaitu konklav sepenuhnya merupakan karya Roh Kudus, sepenuhnya Providentia Dei, penyelenggaraan ilahi. Orang boleh saja punya harapan, tapi hasilnya tidak ada yang tahu. Konklav atau pemilihan paus memang proses yang gelap gulita. Ada pepatah dalam bahasa Italia, Chi entra papa, SC Cardinale. Artinya, siapa yang masuk sebagai paus akan keluar sebagai kardinal. Ya, memang benar sesuai yang kita lihat hasil dari konklav ini, ada 12 kardinal yang diunggulkan, tidak ada satupun dari yang diunggulkan tersebut menjadi paus. Orang boleh menerka atau meramal siapa para kardinal yang paling berpeluang menjadi paus, tapi hasilnya hampir selalu berbeda dengan terkaan atau ramalan itu, meski ada juga beberapa yang sesuai. Orang boleh menerka atau meramal siapa para kardinal yang paling berpeluang menjadi paus, tapi hasilnya hampir selalu berbeda dengan terkaan atau ramalan itu, meski ada juga beberapa yang sesuai. Oleh karena itu, salah satu bagian dalam proses konklav adalah doa pribadi. Para kardinal berdoa meminta rahmat Tuhan agar pilihan mereka adalah pilihan terbaik bagi gereja. Umat Katolik diminta untuk berdoa, melepaskan segala analisis rasional manusia, dan membiarkan Roh Kudus pergi kemana Dia mau. Namun begitu, banyak orang yang selalu ingin mendahului kehendak Roh Kudus. Tidak di tanah air, tidak di Eropa, atau tidak di negara manapun, salah satu upaya manusia untuk mencoba mencari tahu masa depan adalah dengan ramalan. Nubuat para paus Santo Malachi. Tradisi Jawa punya ramalan Joyoboyo soal masa depan Indonesia. Eropa punya nubuat para paus yang konon ditulis oleh Santo Malachi, Uskup Agung Armagh, Irlandia. Ramalan yang dikenal sebagai Prophecy of the Pope, nubuat para paus, amat populer dan biasanya selalu muncul di setiap konklav. Konon, saat melakukan kunjungan ke Roma pada 1139 atas undangan Paus Innocentius II, Malachi mendapat penglihatan tentang semua paus yang akan duduk di singgasana Santo Petrus. Namun, nubuat itu baru dipublikasikan dan diketahui publik pada 1595, saat seorang biarawan dari Ordo Benediktin, Arnold Wion, menerbitkan buku berjudul Lignum Vitae. Artinya, selama 400 tahun nubuat ini entah berada di mana. Menurut cerita, selama 400 tahun nubuat itu tersimpan di arsip rahasia Vatikan hingga ditemukan oleh Wion. Fakta ini membuat para ahli sejarah meragukan keaslian naskah nubuat ini. Dalam Lignum Vitae, Wion menjelaskan betapa tepat ramalan Malachi. Ramalan itu berbentuk 112 frasa pendek dalam bahasa Latin yang secara samar merujuk pada sosok paus dan beberapa antipaus gereja Katolik yang dimulai sejak Paus Celestinus II, tahun 1143 sampai 1144. Karena makna frasa itu samar, maka tafsirannya bisa fleksibel ditarik ke sana-sini. Frasa pertama, misalnya, ex castro Tiberis, dari sebuah kastil di Tiber. Lignum Vitae memberikan penjelasan frasa ini dengan kalimat, seorang penduduk Tivernum. Ini cocok dengan tempat kelahiran Paus Celestinus II. Kota Kastil, Città di Castello, di dekat sungai Tiber. Città di Castello sebelumnya disebut Tivernum. Frasa ke-18 berbunyi, Leo Sabinus, Singa Sabina. Penjelasan, Lignum Vitae, seorang warga Milan yang lambangnya adalah seekor singa, Kardinal Uskup Sabina. Faktanya akurat 100%. Paus ke-18 setelah Celestinus II adalah Goffredo Castiglioni yang adalah seorang Kardinal Uskup Sabina. Lambang kepausannya bergambar singa. Frasa ke-52 pun amat akurat. Lupa Colestina, serigala betina surgawi, yang dijelaskan dalam Lignum Vitae sebagai seorang Venesia, dulunya seorang kanon Celestine reguler, dan Uskup Siena. Paus terpilih adalah Uskup Siena Gabriele Condulmer yang mengenakan lambang serigala betina. Ia mengenakan nama kepausan Eugenius IV, tahun 1431 sampai 1447. Dalam sejarah gereja Katolik modern, ada seorang kardinal ambisius asal Amerika Serikat yang terobsesi dengan ramalan Malachi. Namanya Kardinal Francis Joseph Spellman, tahun 1889 sampai 1967, Uskup Agung New York. Ia sangat berambisi menjadi paus. Ia tokoh yang kuat dalam politik Amerika.
Ia mendukung kebijakan anti-komunis dan secara vokal menentang kebijakan intervensi militer Amerika di Vietnam. Meski menentang kebijakan pemerintahnya, ia menggalang dukungan Gedung Putih agar bisa menjadi paus pertama dari negara Paman Sam. Pada konklav 1958, sepeninggal Paus Pius XII, ia mencocok-cocokkan dirinya dengan frasa Malachi yang merujuk pada sosok pengganti Pius XII, yaitu Pastor et Natuta, gembala dan pelaut. Dengan keyakinan terhadap frasa tersebut, Spellman menyewa kapal, memuatnya dengan domba-domba, lalu berlayar hilir mudik di Sungai Tiber, Roma, menjelang konklav 1958. Roh Kudus tidak berpihak pada Spellman. Konklav memilih Kardinal Angelo Roncalli dari Venesia, yang kemudian dikenal sebagai Paus Yohanes 23. Menurut para penafsir ramalan Malachi, sebutan Pastor et Nauta justru lebih cocok disematkan pada Roncalli. Sebelum menjadi paus, ia menggembalakan umat di Venesia, kota yang dikelilingi air laut, sehingga sesuai dengan frasa, gembala dan pelaut. Apakah semua ramalan dalam bentuk frasa itu akurat? Ramalannya tepat untuk semua paus sebelum tahun 1590. Sampai dengan tahun 1590, ada 74 paus sejak Celestinus II sampai Urbanus VII. Untuk paus-paus sesudah tahun 1590 banyak yang tidak akurat, meski ada juga yang rasanya cocok dengan ilmu, uta-atik Gathook. Sejumlah ahli sejarah, seperti Benito Geronimo Feijo, menduga, Lignum Vitae dibuat untuk memengaruhi konklav 1590. Wion mungkin mendukung Girolamo Simoncelli, salah satu kandidat terkuat kala itu. Meski diterbitkan tahun 1595, naskah itu diduga dibuat di sekitar tahun 1590. Pada frasa ke-75, frasa ramalan untuk paus pengganti Urbanus VII. Bunyinya, ex antiquitate verbis, dari kota tua. Frasa ini merujuk pada Simoncelli yang berasal dari Orvieto yang dalam bahasa Latin adalah Urbs Vetus, artinya kota tua. Simoncelli kalah. Yang terpilih dalam konklav 1590 adalah Nicholas Vondrati yang dikenal sebagai Paus Gregorius XIV. Lignum Vitae tidak memberikan penjelasan singkat setelah frasa ke-74. Ini menguatkan dugaan bahwa 74 nubuat pertama dibuat dengan melihat ke belakang paus-paus yang sebelumnya. Fakta lain bahwa naskah nubuat ini hilang selama 400 tahun lalu muncul menjelang konklav 1590 semakin membuat keraguan bahwa ramalan itu adalah palsu. Alasan lain yang menguatkan keraguan nubuat ini asli karya Malachi adalah tidak ada catatan yang ditulis oleh Santo Bernardus dari Clairvaux tentang nubuat tersebut. Bernardus merupakan pujangga gereja yang menulis biografi Malachi dan mencatat mukjizat-mukjizat yang dilakukan orang suci itu. Malachi meninggal dalam pelukan Bernardus yang adalah sahabat baiknya. Bagaimana dengan frasa ke-112 yang menurut ramalan Malachi merupakan paus terakhir gereja Katolik? Ramalan untuk paus terakhir ini lebih panjang dari sebelumnya. Petrus orang Romawi, yang akan menggembalakan domba-dombanya dalam banyak kesengsaraan, dan ketika hal-hal ini selesai, kota tujuh bukit, merujuk pada kota Roma, akan dihancurkan, dan hakim yang mengerikan akan menghakimi umatnya. Pengganti Paus Benediktus XVI adalah Fransiskus. Jauh sekali sosoknya dari nubuat Malachi sebagai paus terakhir. Para pendukung ramalan tidak menyerah untuk memberi tafsir. Mereka merujuk pada sebuah buku tua yang diterbitkan M.H. Gill & Son pada 1880 yang ditulis oleh M.J. O'Brien dengan judul An Historical and Critical Account of the So-Called Prophecy of St. Malachi, Regarding the Succession of the Popes, memberi tafsir soal frasa ke-111 dan 112. Menurut O'Brien, Petrus Romanus hanya disebut sebagai paus terakhir. Di antara Gloria Olive dan Petrus Romanus, bisa saja ada paus-paus transisi lain sampai dengan Petrus Romanus. Oleh karena itu, bisa dipahami bahwa Fransiskus bukan Petrus Romanus. Kapankah Petrus Romanus akan muncul? Ada tafsir spekulatif yang merujuk pada frasa ke-73, Axis in Medietate Signi, sumbu di tengah-tengah tanda, yang merujuk pada Paus Sixtus V. Tafsirnya, periode kepausan ini adalah sumbu tengah sampai akhir zaman. Jika sumbu tengah ini adalah tahun 1585, dan titik awal ramalan mengacu pada tahun terpilihnya Celestinus II, yaitu tahun 1143, maka selisih antara titik awal dan sumbu tengah adalah 442 tahun. Dengan begitu, akhir zaman kepausan adalah 442 tahun setelah tahun 1585, yaitu tahun 2027. Benarkah ramalan itu? Siapa yang dapat memastikan? Namanya juga ramalan. Demikian yang kami jelaskan mengenai ramalan dan juga cocokologi yang dilakukan sehingga menjadikan ramalan ini seperti akan terjadi. Semoga Paus terpilih Leo XIV menjadi pribadi yang bisa membawa gereja Katolik ke arah yang lebih baik lagi, menjadi kepala bukan ekor dalam mengedepankan perdamaian dunia.
Bila Anda merasa channel ini bermanfaat bagi Anda, silahkan bagikan kepada orang lain agar channel ini selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.